ada jika orang puasa di Makassar? Ada orang puasa di Makassar? Tidak ada sayang. Nuci di bulan apa nih? Ada ngasih me punya papawan na buat na. Tidak ngasih nih pangamasan punya papawang ngangi. Nah kayaknya sang sinu sesa. Are you ready? Alright baby, time is yours. Nice people semua, buat teman-teman yang memiliki kelainan jantung, bermasalah di bagian-bagian organ lah, yang kalau dengar-dengar suara tinggi, kalau bisa kayaknya agak-agak jauh-jauh sedikit untuk mendengar podcast kali ini, karena tamu saya, waduh ini hebohnya luar biasa, cukup viral di TikTok, dan ini keren banget, anak muda yang potensinya bukan cuma satu, banyak. Dan di depan saya sudah ada Kakak Andi Rusiratifat. Betul sekali. Selamat malam Kakak Rijal. Malam Kakak Andi. Akhirnya kemudian bisa kita datang di studioku ini. Alhamdulillah. Iya, walaupun saya tidak pakai pertanyaan. Walaupun tidak pakai pertanyaan, tapi langsung hadir ya. Kan pernah selalu mau Kak tanya, yes. Kakak Andi, adakah studio podcast di Makassar? Ya, tidak ada sayang. Tidak ada sayang. Cuma di studionya Kak Rijal ya. Cuma di studionya Kak Rizal yang ada studio podcast seperti ini. Mantap. Tapi ini suatu keberuntungan loh Kak. Saya bisa itu, diundang ke sini karena ternyata guys tidak sembarangan yang bisa duduk di kursi ini. Tidak sembarang dan tidak sembarangan yang dihubungi oleh Kakak Rijal Jamal langsung lewat DM untuk hadir di podcast ini. Wah, saya senang sekali konten-kontenmu Andi, karena alhamdulillah. Pertama satu itu adalah konten ya sebenarnya bagi sebagian orang mungkin receh ya. Iya. Bagi sebagian orang. Tapi kalau bagi saya itu renyah. Karena kenapa? Saya suka nonton kontennya Andi ini pada saat saya sedang lagi rebahan. Pada saat saya lagi santai-santai nggak ngapa-ngapain, lagi cari inspirasi. Yes. Saya temukan itu di FYP TikTok. Saya juga punya di akun TikTok, tapi nggak bikin TikTok. Cuma lihat-lihat konten-konten yang agak-agak gimana gitu. Ketemu. Wah, saya baru buka Instagram, ternyata duluan kita follow saya. Duluan. Waduh, saya berdosa banget ini. Saya tidak berdosa karena kan saya bukan apa-apa kan. Merendah untuk meroket. Enggak lah. Karena memang dibanding Kak Rizal ya Allah Tuhan, saya adalah junior yang paling di bawah, masih kulit kacang. Dan kita satu alma mater ternyata. Satu, yes. Andi, lanjut. Kenapa kemudian ada inspirasi? Apa sebenarnya nama kontenmu itu? Nama konten itu sebenarnya kan yang saya tahu saya itu jenda Claver tuh yang ngomel-ngomel ada pertanyaan yang pertanyaannya kadang bikin emosi. Iya Kak. Nah dia jawablah sesuai dengan gayanya, kan dia orang Batak and you orang Makassar. Betul. Tetapi kau punya karakter sendiri sih kalau saya. Karena bahasanya. Iya. Itu apa sebenarnya namanya? Sebenarnya tidak ada kontennya juga tidak ada nama sih Kak. Cuman karena dengan saking banyaknya pertanyaan dari netizen ya sudah berjalan langsung itu konten. Berjalan deh. Iya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita flashback kembali ke awalnya itu lucu sekali kenapa bisa terjadi ini konten. Coba. Jadi awalnya konten ini bisa jadi gara-gara saya janjian sama temanku. Saya janjian sama temanku untuk nongkrong di salah satu tempat. Nah tiba-tiba saya kan sudah bareng sama dia ini. Jadi saya udah bareng sama dia. Tiba-tiba dia kayak capek nih lihat Kak berdebat sama orang, balas-balas komen di Instagram. Nah terus ini sahabat kayak saudara mi juga langsung tiba-tiba komen bilang tunggu nah saya komen juga di TikTok tapi jawab kok. Nah tiba-tiba saya di salah satu franchise tempat makanan siap saji. Nah dia komen pakai kata-kata itu bilang adakah makanan siap saji ini di Makassar. Terus saya baca belum saya baca sudah emosi mak lihat pertanyaannya. Nah sedangkan ini saya berhadapan sama dia. Nah dia komen Kak seperti itu. Ya sudah saya jawab dengan emosi juga pertanyaan itu. Cek pas sudah saya posting itu video langsung FYP langsung banyak yang bertanya. Ada yang bertanya ada mall, ada ini dan ada itu. Sampai-sampai pertanyaan tidak masuk akal. Dan sempat saya kepikiran bilang banyak ternyata konten yang seperti ini. Kenapa saya tidak bikin lain yang daripada yang lain? Betul. Nah bikinlah saya. Pas ada ditanyakan Kak adakah mall, saya datangi mallnya. Pas dia tanya, Kak adakah flyover? Saya bikin video di flyover. Pas ada orang bertanya, adakah nasi kuning? Saya jawab memang tidak ada sayang, tapi saya makan nasi kuning. Pas orang sebegitu effortnya. Sebegitu effortku untuk bangun ini konten kemarin. Ada yang bertanya, adakah sikat gigi? Saya bilang tidak ada sayang, tapi saya sambil sikat gigi menjawab pertanyaan itu. Apa keuntungan yang kau dapat Andi? Apa kau rasakan? Kau senang atau audiens atau apa sih sebenarnya yang kau dapat dari itu? Kalau masalah senang
senang sekali karena Senang saya bisa sekali. menghibur banyak orang. Menghibur banyak Yes, orang, dan- entertainer berarti ini. Dan saya rasa tidak ada pihak yang saya rugikan dari konten itu. Masa? Malahan saya lebih mengangkat nama Makassar pastinya karena kalau orang kan bertanya, adakah di Makassar yang kayak begini? Iya. Saya bilang memang tidak ada sayang, tapi saya buktikan bilang ada itu benda Ya, di Makassar ya, yang ya, dia ya. tanyakan kayak begitu. Kenapa harus pakai kata sayang? Tidak ada sayang. Karena kan konteksnya marah tapi harus Kak cinta sama orang yang bertanya. Woi, gitu nih. Jadi walaupun marah tetap saya bilang tidak ada sayang, tidak sayang kayak begitu-begitu. Jadi orang juga terkesannya apa sih kenapa kayak marah-marahnya marah-marah tidak jelas begitu, tapi ini marah tapi semua orang dia panggil sayang. Akhirnya nggak tahu lah, pernah saya baca komentar Iya. atau apa itu. Akhirnya nanti orang menandakan bahwa konten-konten yang dibuat Andi ini menandakan memang orang Makassar itu kasar. Karena Saya berteriak-teriak, emosi yes. apa segala macam, tapi kadang-kadang kok pakai songko. Iya, songko reca. Songko reca. Khas kampung tak? Khas kampung tak, betul. Itu gimana itu? Pernah nggak ada yang sempat nyerempet-nyerempet? Banyak jika waktu saya bikin konten yang marah-marah itu tiba-tiba ada yang bertanya, Kak, betulkah orang Makassar pada kasar-kasar? Nah, saya jawablah dengan perkataan dengan jawaban yang saya tahu. Ya. Saya jelaskan semua Makassar itu orang-orangnya seperti ini. Di Makassar itu tidak semuanya seperti ini. Dan itu saya bikin video durasi 60 detik tiba-tiba viral. Masuk di salah satu media sosial Makassar dan itu diupload banyak-banyak orang, Betul. banyak konten. Saya nonton itu, saya nonton. Sampai yang juta-jutaan konten upload juga. Nah, dari situ saya bikin klarifikasi, mereka sudah pada paham nih bilang, "Oh, Adam yang betul kan." Bilang, "Iya, Makassar tuh betulan orang-orangnya Pak kayak begini, orang-orangnya tidak kasar. Memang suaranya yang besar tapi ternyata aslinya tidak kasar begitu." Masih kita ingat gaya bicara atau yang soal itu? Masih Masih kita ingat? Masih. Coba. Oke. Oke, kamera roll, action. Oke, untuk semua para netizen yang bertanya, masalah Makassar itu orang-orangnya pada kasar, itu semua tidak benar. Orang-orang Makassar itu cuma nada bicaranya saja yang kasar, tapi hatinya itu super lembut. Ditambah lagi kalau misalkan kalian berteman sama orang Makassar atau pacaran sama orang Makassar, kalian dijadikan itu like a princess untuk pasangannya. Dan orang Makassar kalau misalkan kalian berteman, tidak ada makananmu, tetap jago dia temani. Kalau misalkan tidak ada pekerjaanmu, malahan nakasih kok pekerjaan. Itu orang Makassar, sirik napace pegang paling utama. Itu yang saya bilang. Guys. Begitulah orang Makassar versi Begitu, Andi. versi Andi. Yang saya tahu juga dan dari segi keluarga dan teman-temanku semuanya alhamdulillah seperti itu. Wow. Makassar asli nih. Makassar asli. Karena kalau saya lihat dari penampilanmu Andi, Yes. kayaknya kau bukan orang sini. Tapi ketika kita lihat konten Ternyata kayaknya Makassar Tatara. Makassar Tatara ini, waduh. Aduh. Karena saya akhirnya juga perbendaharaan atau saya belajar bahasa Makassar itu dari konten-konten Andi. Dari astagfirullahaladzim, Iya. terima kasih banyak loh. Iya, jadi saya mau Suatu sampaikan, kebanggaan, Kak. sampaikan kepada mungkin teman-teman termasuk juga khususnya mungkin kepada Andi bahwa terkadang niat kita bikin konten itu mungkin hanya niatnya cuma satu, tapi kadang-kadang orang bisa dapat 5 Betul. dari konten kita. Terserah itu apa niat kita, Iya. mau menghibur. Ternyata ada juga orang. Jadi saya akhirnya, baca-baca Tommy, oh begini pengen nada-nada Makassar. Iya. Karena pernah satu hari, saban hari saya kan orang teater. Iya, Kak. Saya orang teater, bikin pertunjukan parodi dan berhubungan dengan teater lah apa segala macam. Kebetulan peran saya itu hari ya saya adalah penduduk atau warga Makassar. Oke. Jadi saya tidak perlu juga bahasa Makassar, cukup logatnya Ji. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang saya punya logat itu tidak pas, tidak Iya. match gitu ya jatuh-jatuhnya. Kayak ada tanda petik yang harus ada tanda petik, tapi kita tidak pakai kan tanda petiknya. Sama misalnya begini Andi, saya pernah itu disuruh untuk menjadi pemain Angaru. Iya. Tade kering kipa mau pora mama. Iya. Wah, sempat saya pernah ditegur itu nih. Gara-gara kelihatan ini yang Angaru ini, Angarunya. yang Aru ini Iya. bukan orang Makassar. Akhirnya saya dibisi. Dek, orang apa kok? Iya. Orang Bugis sih, orang Bugis Bone. Oh, pantasan. Tadi ada beberapa bahasa Makassarmu yang tidak pas begitu. Tidak pas ke aksennya. Iya. Dari situlah tidak mau ke pade deh. ku hafal karena Iya. saya cepat menghafal. Iya. Salah kan deh. Akhirnya setelah saya selalu lihat konten-kontenmu, enaknya Di tahu mana Iya, tanda harusnya selesainya seperti apa. segala macam.
Dan memang bahasa sehari-harinya di rumah memang bahasa Makassar atau enggak Ji? Bahasa sehari-hari biasa jika logat Makassar biasa, tidak ada jika kayak bahasa betul-betul bahasa Makassar tidak Ji. Cuman memang saya dari kecil itu memang ruang lingkup sekitarku orang Makassar semua. Orang Makassar semua. Mace juga sama nenekku itu setiap dia marah-marahi Kak zaman-zaman dulu masih kecil suka pakai bahasa Makassar. Nah, terus tiba-tiba setiap saya kumpul sama teman-temanku tidak sedikit itu pasti saya pakai bahasa Makassar. Nah, dan saya juga ikut salah satu tempat seni dulu namanya Yayasan Angin Mamiri Sanggar. Yayasan Angin Mamiri, saya kenal. Saya masuk di situ, orang-orangnya semua senior-seniorku orang Makassar semua. Nah, dari situ Kak belajar semua bahasa-bahasa Makassar Kak. Mulai dari kayak Angaru begitu saya tahu apa bahasa-bahasa dan maknanya sampai saya pahami dari pemain-pemain musiknya. Pemain musiknya itu kan dari daerah Goa semua. Betul. Orang-orang Goa semua. Jadi mereka bahasa hari-harinya setiap kita pentas, setiap kita latihan pasti pakai bahasa Makassar. Dari situ juga tambah belajar. Saya tahu yang sebenarnya nama jalan saja kayak jalanan itu apa kita bahasa Makassar yang kita tahu. Bahasa Makassarnya jalanan? Iya. Wih apa wih? Agang. Iya, agang. Tapi iya agang. Tapi ternyata ada bahasa lainnya itu. Jalanan bahasa Makassar itu batalino. Iya. Kenapa saya sangat respect sama Andi ini, anak muda satu ini, karena pertama you milenial. Amin. You main di sosmed, yes. You main konten yang mungkin sebagian orang menganggapnya receh banget, entertain banget, tapi ada terselip pesan kekuatan di situ, pesan budaya, itu bahasa Makassar. Saya pernah risih karena saya orang sastra. Saya bilang suatu saat ini tidak ada lagi anak-anak yang bangga mau berbahasa daerah. Tidak sih. Bahasa Bugis, bahasa Makassar. Makanya pernah sempat waktu saya di Unhas masuk itu 2 tahun setelah saya di Unhas terbentuklah komunitas namanya di bawah binaan pusat kebudayaan itu namanya Kombus, komunitas bahasa Bugis. Kukira komplotan pembungkus-bungkus. Itu Columbus itu. Itu Andi yang begitu. Saya biasa juga begitu ya Kak. Ada juga Kembar. Kembar itu komunitas apa namanya itu bahasa Makassar, barnya itu bahasa Makassar. Jadi ada kelompok anak-anak muda mahasiswa yang terus kalau dia ketemu harus berbahasa Makassar. Ya, dan itu yang saya kira sangat-sangat minim terjadi atau sering kita lihat. Bahkan kalau bahasa Makassar, noraknya dia bahasa Makassar. Sebagian mungkin yes, itu bagaimana kau lihat itu Andi? Yang soal itu. Ya, kalau saya menurutku kita tidak boleh tinggalkan identitas tak. Karena sebagaimanapun juga kita berusaha tinggalkan identitas tak, ya namanya kampung halaman tak, kita akan tinggal di kampung halaman tak dan kembali lagi ke kampung halaman tak sejauh manapun pergi. Pasti akan kita tahu bilang oke, saya lahirnya di situ. Nah, di sini saya juga bikin kenapa saya harus angkat bahasa Makassar. Perbedaannya dengan orang-orang lain. Kalau misalkan orang lain malu untuk mengakui identitasnya, ya saya harus berbeda dari orang lain. Saya harus mengangkat derajatnya, identitasku, siapa saya dan dari mana saya asalnya. Nah, kalau misalkan juga anak-anak milenial sekarang, kalau bukan kita yang bangkitkan ki bahasa tak, siapa lagi? Seperti kayak ketakutannya Kakak Rijal, dia bilang nanti tidak ada lagi yang bangun bahasa-bahasa begini. Dengan hadirnya kontenku ini yang kasih ingat lagi kembali orang bahasa-bahasa Makassar, anak-anak zaman sekarang pasti tanya apa sih artinya, dan mereka pasti bakalan cari tahu. Mereka pasti bakalan ternyata lucu di aksen bahasa Makassar, dan pasti akan tidak malu Kalau buat teman-teman yang malu pakai bahasa Makassar, kalau misalkan kalian ditanyakan, bukan ditanyakan, memang mungkin kalau misalkan kalian di Makassar itu malu, tapi di luar orang lain itu malahan mereka cari tahu dan mau tahu apa itu isinya Makassar. Nah, kalau misalkan kalian tidak bangga dengan Makassarnya kalian, ya kalau misalkan kalian ditanya sama orang luar, pasti kalian tidak tahu juga apa yang kalian mau jawab untuk kotanya sendiri, kayak begitu Kak. Betul. Apa sih yang menurut Andi ingat atau tahu petuah atau pepatah bahasa Makassar yang betul-betul itu sangat punya makna, punya nilai menurut Andi? Kan selama ini kan kita tahu, kalau saya kan paling Sirina Pace, Puna, apakah itu pokoknya yang petua-petua atau pepatah-pepatah, ada nggak petua atau pepatah bahasa Makassar yang Andi ingat? Kalau yang kata-kata sih sebenarnya kayak Ati Raja Jessica. Nah, di mana itu dia kata-katanya kayak satu ternyata nenek tak dan itu semua.
Dan itu ternyata kita semua tuh satu Makassar bersaudara Jaki. Oh begitu Di? Iya, kayak begitu. Jadi tidak perlu lagi ada yang tawuran. Iya, karena kita semua sama Ji. Satu nenek Jaki semua, dan kita itu terbagi-bagi. Sebenarnya kayak ya itu kayak Nabi Adam apa segala macam sama-sama jadi keluarga. Ya kayak Tommy begitu, ada silsilah kayak keluarga begitu, kayak dari Ati Raja ya, ciri-cirinya berarti satu nenek itu semua aja ternyata cucu-cucu dan anak-anaknya. Andi, kembali ke konten. Itu kan kontenmu yang kemudian begitu total kau bikin. Iya. Begitu total kau bikin. Contoh misalnya kalau ada yang bertanya, itu kau baca dulu, pikirkan jawabannya, atau ada yang bertanya langsung siap-siap untuk dijawab? Saya baca dulu Kak. Kalau misalkan baca dulu saya tuh, lihat, iya, ya, betul. yang muncul saya kan lihat. Tidak boleh salah-salah menjawab tuh. Tidak boleh. Tidak boleh tersangkut-sangkut ini. Tidak boleh. Nah pas saya lihat, ada yang bertanya, Kak, adakah misalkan air mineral di Makassar? Saya kumpul dulu satu. Nah terus saya cari lagi di bawah, adakah teh kotak? Nah saya like, jadi saya like memang. Bilang sebentar ini saya jawab. Saya kumpul. Terus ditanya lagi, Kak, adakah mie ini di Makassar? Saya like, jadi dia bisa tersimpan. Terus ada lagi bertanya, Kak, adakah ini di sini? Jadi saya like, tapi saya bikin dulu video Kak, begitu kayak video begitu baru saya draft. Jadi draft, jadi kayak walaupun video halo, cuman bilang halo, terus saya draft, jadi kusimpan untuk pertanyaan itu. Nah sudah saya kumpulkan 5, saya pergi beli peralatannya, kayak mineral saya beli dulu, kayak baju saya siapkan dulu, kayak kerupuk ini saya siapkan dulu, Indomie saya siapkan dulu, baru saya bikinkan mie kontennya, kayak begitu. Begitu sekali? Begitu sekali, karena saya tidak mau nanggung. Buat apa Ki tercebur di TikTok kalau misalkan mau jadi setengah bahasa? Kenapa tidak langsung bahasa satu badan? Kayak begitu. Luar biasa. Jadi kayak saya menjawab tidak semerta-merta bilang tidak ada sayang, tapi memang tidak ada yang saya buktikan. Jadi saya menjawab yang memang saya harus pegang sesuatu barang yang ditanyakan sama orang itu. Kayak begitu. Menjadi seorang content creator berapa lama ini Kak Andi? Untuk content creator dari berawal tahun ini Jika. Berawal dari tahun ini. Pas di bulan 3 bulan 2 kalau enggak salah Kak. Kan profesimu ini kan sebagai MC juga, penyanyi juga. Sudah selesai kuliah ya? Selesai. 2019 jurusan komunikasi. Dan beragam juga ajang-ajang ya, kompetisi. Yang alhamdulillah sudah memang berapa kali 3 kali bawa nama Makassar ke nasional. Coba, KDI 2015 itu saya wakili Kota Makassar. Wih, baru saya tahu ini. Wih, gokil. Lolos sampai ke Jakarta, alhamdulillah. Kasih bagus nama lagi. Terus di 2017 itu saya ikut The Next Boy Girl Band Indonesia. Dan itu saya wakili lagi Kota Makassar, satu-satunya dari Makassar yang terpilih. Dari 600 peserta di Kota Makassar yang ikut audisi, saya yang ikut sampai lolos menjadi boy band waktu itu. Boy band. Nah, sampai di babak wildcard untuk menuju grand final. Terus Danduk Academy juga pernah sempat lolos juga. Tapi tidak sampai untuk ke tahap selanjutnya di Jakarta, cuman sampai juri artis waktu itu. Nah terus terakhir ini duta bandara sama menjadi runner up di anak dara Kalolo Magareta. Iya. Gokil. Yang kemudian apa yang kita rasa menjadi seorang content creator? Content creator banyak tantangannya sih. Tantangannya banyak jadi sekali. Jadi buat teman-teman yang mau jadi content creator tidak ini gampang itu. Tidak gampang. Kira itu bikin konten itu mudah. Tidak mudah sama sekali. Yang paling pertama itu hati yang kita persiapkan. Persiapkan hati. Mood. Betul. Ide-ide itu bukan bilang kayak langsung jelewat begitu saja, tidak lewat begitu saja. Itu betul-betul kayak harus pakai cari inspirasi baru bisa jadi satu konten. Wow. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak setengah-setengah aja untuk terjun di dunia konten, mending jangan. Mending jangan. Karena banyak sekali bilang begini, apa tuh gitu kontenmu biasa sekali. Tidak sayang. Jangan salah. Kalau misalkan kita bikin konten begini, pertama modalnya ini bikin begini seperti ini, kok kira murah? Tidak. Kasih tahu Andi. Kok kira beli mic begini murah? Tidak sayang. Kok kira beli headphone begini murah? Tidak sayang. Sama-sama kru nih, semua bayar ini kru, lu kira murah? Tidak sayang. Tidak ada yang gampang kalau misalkan kita kita jadi konten kreator. Betul. Karena ditambah lagi kita salah bicara saja itu banyak lagi yang kita dapat masalah. Sedikit-sedikit lagi ide tak garing, ide tak receh, kita jadi lagi yang kena bilang apa Ji ini? Jadi apa di
hujatan harus kita terima, pujian tidak boleh kecepat puas. Betul. Karena konten kreator itu betul-betul tidak bisa dibilang kayak bukan kayak menjual barang langsung bisa laku. Betul. Ya, karena betul. Harus ada sesuatu hal yang kita bikin identitas atau karakternya nih konten baru bisa diterima pastinya. Bikin brandingnya dulu. Betul. Sama saya ketika saya mulai bikin konten itu, nggak ada yang mau lihat, Andi. Nggak ada. Saya bikin saja, kan saya kan ceriasnya pantun. Saya bikin saja. Baru konten yang keberapa itu tiba-tiba naik, meledak apa segala macam. Karena begitu juga kata atau Kak, terbentuk. Tan Malaka. Yes. Wih, gokil. Cocok itu Gondrong Di, Tan Malaka yang bilang itu Di. Betul. Luar biasa. Andi, ini kan menyeimbangkan semua ini. Iya Kak. Menyeimbangkan ini sebagai MC, sebagai penyanyi, anak band ya, anak band, dan juga bikin konten. Yang mana paling menyita? Bagaimana mengatur waktunya ini, memanagenya? Oke, kalau untuk masalah waktu, percaya jadi pasti Kak Rizal kalau saya bilang konten itu banyak makan waktu paling lama. Betul. Karena kalau MC ya ada rundownku, ada waktunya. Selesai. Nyanyi band juga ada waktunya. Betul. Tapi kalau kita bikin konten itu kalau misalkan dari pagi sampai pagi, kalau misalkan kita tidak terkumpul mutak dan tidak satu garis merahnya atau benang merahnya, tidak bakalan bisa kita selesai. Mana lagi ngeditnya? Betul. Kita ngedit sendiri. Kalau saya tidak ngedit dia, pas rekam langsung bicara selesai. Tapi cari pot twistnya itu yang betul-betul untuk lucunya itu yang susah. Itu yang susah. Iya. Biasanya bagaimana? Guling-guling dulu kah? Salto-salto? Tidak Kak, biasa kulihat di mukaku dari HP, kulihat sambil ku baca tuh kata-kata. Iya. Apa di. Nah, tiba-tiba langsung muncul. Kayak misalkan ku kasih aku flashback ke zaman-zaman waktu kok masih kecil nonton Kak film ini. Oke, aku kasih sangkut pautkan kayak misalkan adakah makanan di Makassar? Ya saya bilang tidak ada sayang. Kau kira tuh Makassar masih zamannya Power Ranger berkelahi terus jina kerja, tidak pernah masak. Ya, kutunjukkan makanan kayak begitu. Gokil. Kayak begitu yang ku nonton film Dragon Ball apa segala macam kasih masuk. Masuk. Ya. Jadi kata-katanya yang nyambung saja. Dapat endingnya manis. Ya, dapat endingnya. Terus yang jelas pakai kata tidak ada sayang itu selesai. Tidak ada sayang. Adakah konten Rizal? Tidak ada sayang. Itu saja. Kok kira itu gampang orang bikin konten? Susah sayang. Kak Andi, masih ada kita ingat nggak? Pertanyaannya netizen yang cukup membekas, cukup bikin jengkel. Kenapa lalu aku bertanya? Tetapi itu jawabanmu, kuat sekali jawabanmu. Masih kita ingat? Masih ada. Coba kita praktekkan dulu. Yang marah-marahnya itu, yang sesuai yang saya nonton biasa. Okay. Kak Andi, adakah nasi kuning di Makassar? Kakak, adakah nasi kuning di Makassar? Tidak ada sayang. Di Makassar itu kita ada sayang dimakan ati kandre. Junto jati kandre kerak nasi yang dimakan. Jadi nasi matan nun nasi kuning ini kandre. Nu cini apa? Oke, itu aja Kak. Itu nasi kuning. Itu nasi kuning. Apalagi yang cukup wow gitu. Radio. Kalau bukan radio dia bertanyakan, dia bertanya begini bilang, saya mau ke rumah Taka tapi takut Kak dimarahi. Itu jadi dia bilang. Itu sampai 3 juta orang yang nonton sih di TikTok. Apa tadi saya mau datang ke rumah Tak tapi takut Kak dimarahi. Kakak mau Kak ke rumah Tak tapi takut Kak dimarahi. Oke, saya bertanya tuh ya. Oke. Kakak mau Kak ke rumah tapi takut Kak dimarahi. Kenapa kau takut sayang? Datang mau ke rumahku. Saya tuh orangnya baik. Tidak mungkin nggak juga marah-marah kalau tidak salamu. Toh masa juga datang kau di sini bertahun baru langsung saya maki-maki. Kau bilang marah-marah kau kasar-kasar. Ini juga radio di belakang. Berarti dia bicara. Dari tadi orang bicara dia juga bicara. Itu. Oh, ada radio di samping. Ada radio yang lagi bunyi. Kayak begitu. Baru radio jadul. Radio jadul. Yang radio yang di bawah itu. Yang kecil itu. Kecil itu. Iya. Kotak. Gokil. Itu masih ada sampai sekarang di rumah. Nah sekarang saya mau challenge gini, saya bertanya bebas. Oke, bisa. Kau jawab? Bisa. Oke? Bisa. Oke, saya mau bertanya apa Di? Kakak Andi. Iya. Ada jika orang puasa di Makassar? Ada orang puasa di Makassar? Tidak ada sayang. Nu di bulan apa nih? Ada ngasih me punya papawan na buat na. Tidak ngasih nih pangamasan punya papawang nganyi. Nah kayaknya sang sesa. Oma, tanya saya nih, ada itu setan di Makassar? Ada mentor setan ini kuliah? Pertanyaannya kok tidak jelas. Orang masalah puasa di bulan Ramadan, ya pasti di bulan puasa sekarang. Itu jika. Iya. Jadi yang menariknya juga karena kalau ada masuk endorse,
mudah langsung, sekali, iya, enak betul, sekali. Kak. Itu saya juga kerjasama sama orangnya sih. Kayak misalkan dia kasih masuk di konten, saya suruh bilang komen Ki, nah Kak, komen Ki pakai kata-kata itu yang kita mau tanyakan produk tak, nanti saya jawab langsung kayak begitu. Wah, gokil. Jadi luar biasa sekarang penghasilan dari endorse ya. Kalau bisa dibilang tidak terlalu terima Pak, iya Kak, karena saya kan juga gokil, tidak gokil. bukan tidak terima karena memang mereka follow Kak untuk lihat konten, bukan mereka follow Kak untuk melihat iklan. Wih, gitu ya gila. Jadi tidak karena mereka itu mau lihat Andi, bukan mau lihat iklan. Betul. Mau nonton konten. Betul. Terus kan kau punya berusaha, beride, punya kreativitas Andi. Iya. Itu kan butuh usaha, butuh effort yang kau harus begini-begini. Ada juga dari MC toh Kak. Wih, gokil. Kerja juga setiap hari, alhamdulillah, nyanyi juga regularan aja. Ada jadi luar biasa. Bandnya namanya The Confi Band. Confi. And you sebagai? Saya pemain suling. Lolos KDI pemain suling. Luar biasa. Saya vokalisnya Kak. Vokalis. Wow. Saya kalau lihat kontenmu, saya tidak yakin bahwa kau vokalis. Dan orang juga kalau lihat kontenku, mereka pasti mengiranya bilang, ih kasar betul nih aslinya. Kasar sekali nih. Dan kalau pasti kita ketemu ini udah makan mentah Ki. Marah-marah Kak juga pastinya. Tapi sebagai vokalis Ki di situ Ri. Vokalis. Genrenya apa? Genrenya reggae? All genre sih. Punk? Semua sih bisa. Bisa? Iya. Wow. All genre aja. Jadi tidak ada kayak bilang bagian pop saja, pop itu enggak. Semua Kak. Band favorit tak di Indonesia? Band favorit di Indonesia atau penyanyi solo favorit bebas nih? Kalau penyanyi solo sih saya lebih suka sama Afgan dari segi suara. Dari segi suara. Kalau band saya lebih suka sama siapa kalau band sekarang? Band jarang mak juga nonton ya band. Cuman kalau misalkan mau diingat-ingat untuk masalah paling suka, saya lebih suka sama Padi, sama Dewa juga. Suka sama genre-genre lagunya. Boleh dong saya request Dewa? Refnya aja, kangen. Kangen. Siap. Siapa dikangen ini? Ada yang kita rindukan sayang. Coba kangen. Kita mau dengar suaranya Kak Andi. Siap. Semoga rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oh Tuhan. Oh Tuhan, langsung ada saya rindukan Kakak. Ingat anak istri dari rumah. Kak Andi, saya rindu lagu Makassar, bahasa lagu Makassar. Pasti kita hafal mati. Tapi kebetulan jadi nih kalau saya nyanyi kan dia tahu artinya. Mudah-mudahan Kak Andi. Mudah-mudahan. Kita suka yang lagu-lagu apa ini? Lagu bebas. Percintaan, lagu sedihnya. Yang Kakak Andi paling suka bahasa lagu Makassar atau yang lagi sekarang Kakak Andi pengen nyanyikan? Judulnya Pangurangi Mami. Kayaknya baru saya dengar judulnya itu, baru saya dengar. Coba one song Andi. Salota tojeng asing ai si sayang si kajalai naki giling sila leang kaero natuto anu. Langsung ref? Oke. Mingkala kuapami kania mo julu topenu bajikang angin tu kapang niak luri lorota. Itu Kak. Gokil luar biasa. Saya kok dengar orang nyanyi lagu daerah itu, aduh kayak merasa kayak di atas mobil Panther menuju Bone. Yang semua debu semua mas. Kak Andi, last but not least, mau sampai kapan Andi seperti ini? Apanya itu? Sampai kapan seperti apanya ini? Bikin konten apa segala macam, setiap saat, setiap detik selalu muncul konten kreator baru. Betul. Dengan segala macam karakter, dengan segala macam kreativitas. Sebagai konten creator yang juga mungkin belum terlalu lama,
pasti juga akan nanti orang mungkin bosan jenuh. Betul. Sama saya 2019 awal lah kurang lebih mulai sudah, itu juga pasti juga orang akan jenuh, makanya harus tiap selalu ini bikin inovasi. Dan ketika orang tanya saya, Ujal mau sampai kapan? Sampai kemudian orang tidak mau menonton kalau saya. Orang tidak suka mi lagi, saya berhenti mi. Tapi ketika masih ada satu orang yang I will do my best. Kalau saya, Yeah. kalau Kakak Andi dengan genre yang seperti itu tadi, mau sampai kapan? Harus tetap sombong. Kenapa bilang begitu? Ada yang baru, dia lihat Ki bilang, ih viral Ki nih, dia pasti bakalan datangi Ki. Kak bisa collab. Jadi setiap orang yang baru datang, konten kreator baru pasti akan lihat, dia bilang oh ini yang sudah viral. Pasti otomatis itu Kak Rizal pasti akan dia datangi Ki. Dia pasti tanya Ki, bilang Kak collab dong bareng segala macam. Ya bikin makin inovasi baru bareng mereka. Dan itu sama juga konten kreator tidak pernah Ki boleh memandang siapapun itu yang minta collab sama kita. Ayo, justru kita sebagai kayak Kakak Rizal ini saya apresiasi banget karena semua kayak yang menurutnya dia wajar atau patut untuk dia angkat dan bagusnya juga dia ayomi semua junior-juniornya untuk bisa jalan sama-sama konten kreator yang saat ini ada. Karena kita harus akui juga bahwa banyak juga orang yang tidak seperti itu. Ketika sudah menjadi apa segala macam, sudah banyak followers apa segala macam, waduh, mungkin nabalas WA mungkin sulit sekali. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita berdua selalu keep down to earth. Amin. Keep down to earth. Itu bahasa Makassar terbaru yang keep down to earth. Kakak Andi, semoga tetap sukses, lancar terus Kakak Andi. Dan yang paling penting selalu muncul ide-ide baru, kreativitas baru. Amin. Dan itu keren sekali. Nanti kalau ada event-eventku saja Ki. Amin. Ya, kan sudah bisa lihat kini bikin konten apa segala macam. Nanti kalau ada band-band, saya mau bikin event Pekan Raya Pemuda bulan 10 insyaallah. Bulan 10 insyaallah. Oke. Insyaallah semoga corona itu sudah selesai. Amin. Karena sudah ada juga izin dari pemerintah kan untuk bisa melonggar-longgar sedikit event yang penting protokol kesehatan, dan mudah-mudahan segera ini terlepas biar kita juga semua sudah semakin kuat, semakin yakin kayaknya sudah semangat itu ada lagi gitu. Harapan itu ada lagi. Betul. Jadi untuk anak muda nih yang suka nongkrong-nongkrong sampai sekarang, dengar ke itu. Otomatis walaupun kita nongkrong, ingat juga keluarga tak di rumah. Betul. Tetap utamakan yang namanya prokes karena sampai sekarang ini masih banyak anak-anak muda yang masih kayak menganggap sepele masalah corona ini. Walaupun corona ini kalian anggap tabu, tapi sebenarnya itu ada dan nyata betul-betul dia ada. Betul. Iya, walaupun juga sekarang kalian sudah dengar tim Satgas ini sudah banyak yang dipulangkan karena sudah meredami. Ya kalau selama mereda begini jangan kita lalai. Harus kita tetap utamakan yang namanya prokes. Jangan kita pernah langsung betul-betul sudah lihat plong tidak pakai masker apa, tetap pakai gunakan masker walaupun orang lain tidak merasa mereka aman tapi kalau misalkan ada satu orang dari kita yang sadar akan adanya ini COVID, ya pasti otomatis juga akan lebih sedikit lagi yang tersebar penyebaran virus ini. Vaksin juga sudah mulai. Vaksin juga alhamdulillah. Oke, makasih banyak Kak Andi. Siap Kak, saya yang makasih loh Kak Rizal, bukan Kak Rizal yang makasih. Nanti kalau ada lagi isu-isu apa segala macam, kayaknya bagus kalau saya undang juga Kak Andi itu. Siap. Ngobrol lagi, ini ada soal begini, gimana ini Kak Andi? Oke, siap. Kapanpun ya. Kapanpun, anytime. Oke, thank you banget Kak Andi. Sama-sama.